الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara ini, yaitu mendengarkan materi-materi keislaman. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang tafsir mimpi, Tafsirul Ahlam, yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Sirin. Sebelum masuk ke inti buku ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan prakata yang ditulis oleh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tontawi, yang merupakan ketua Forum Pencinta Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita mulai prakata dari beliau. Setelah menyebutkan basmalah, pujian kepada Allah dan kesaksian bahwasanya Muhammad merupakan hamba dan rasulnya, kemudian beliau mengutip Quran surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 1, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Kemudian Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Amma ba'du, adapun setelah itu, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Kenabian telah habis kecuali al-mubasyirat." Para sahabat bertanya, "Apakah al-mubasyirat itu?" Beliau SAW menjawab, "Mimpi yang baik." Terdapat banyak hadis tentang fadilah mimpi. Karena itu Ustadz Hisham, pemilik percetakan As-Sofa, menyarankan kepadaku agar menyuguhkan buku tafsir mimpi kepada para pembaca yang budiman. Buku tafsir mimpi ini tidak hanya memuat tafsir mimpi yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, tetapi diperkaya dengan sejumlah tafsir mimpi lainnya sepanjang zaman, sehingga tafsiran yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin hanya beberapa buah saja dan tidak menonjol. Bahkan
ada pembaca yang mengatakan bahwa buku ini sama sekali bukan karya Ibnu Sirin. Karena itu banyak intelektual yang merasa heran jika buku tafsir mimpi ini, yaitu Tafsirul Ahlam, dikaitkan dengan nama Ibnu Sirin, karena riwayat yang bukan berasal darinya lebih dominan. Yang jelas, buku tafsir mimpi ini, Tafsirul Ahlam, merupakan karya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, karena namanya lah yang banyak disebutkan dalam buku tersebut. Orang-orang yang meriwayatkan juga merujuk buku tersebut dan menyebutkan nama Abu Sa'ad, mencantumkan namanya pada muqaddimah dan menambahkannya dengan beberapa riwayat, baik yang berkenaan dengan kisah, hikayat, mimpi maupun beberapa cerita seputar kejadian yang berlangsung sepanjang sejarah sepeninggal Ibnu Sirin. Oleh karena itu, kami memiliki gagasan untuk meringkas buku tafsir mimpi, karena di dalamnya masih terdapat kekeliruan dan hal-hal yang didasarkan atas keyakinan yang batil, didasarkan pada hadis yang dhaif atau didasarkan pada hadis yang maudhu, dan kisah-kisah tentang khurafat dan sulap, sehingga ringkasan ini menjadi lebih baik untuk disuguhkan kepada pembaca dan lebih bersih dari hal-hal yang dapat menodai agamanya dan merusak akidahnya. Pada cetakan ini kami menyuguhkan beberapa bab yang berkaitan dengan mimpi, bagian-bagian mimpi, dan beberapa etika yang berkaitan dengan mimpi. Kami memohon kepada Allah kiranya Allah menerima amal kami ini, menjadikannya sebagai amal soleh, dan membuat kami meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Ali Ahmad Abdul Ali At-Tontowi, Ketua Forum Pecinta Al-Quran dan As-Sunnah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke bagian pengantar buku ini. Mimpi di dalam Al-Quran disebutkan di dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 4 dan 5. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Yang kedua, Quran surah Yusuf ayat 36 dan 37. Allah berfirman, "Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, 'Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur.' Dan yang lainnya berkata, 'Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami tabirnya,' atau tafsir dari mimpi tersebut. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi." Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya
aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 41 sampai 49. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia, Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu menakbirkan mimpi tersebut. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu menghadapi tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Kemudian yang keempat, Quran surah Yusuf ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian yang kelima, Quran surat Al-Isra ayat 60.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala sesuatu, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Kemudian yang keenam, Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Selanjutnya Quran surat Al-Fat ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia Allah memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Selanjutnya mimpi dan kaitannya dengan hal lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran surat Ar-Rum ayat 23. Kata-kata min ayatihi, tanda-tanda yang menunjukkan pada kekuasaan Allah dan fenomena ketuhanan dan keesaannya. Manamukum, kata manamukum artinya tidurmu. Ketika tidur hilanglah kesadaran seseorang sehingga dia menjadi seperti mayat, dan setelah bangun dia kembali kepada kesadarannya. Kejadian ini menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenabian telah habis kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah al-mubasyirat itu? Beliau menjawab, mimpi yang baik.
Selanjutnya tentang jenis mimpi. Yang pertama, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ialah gambaran yang benar menurut akal batiniah, yang mengungkapkan kebenaran yang kokoh, yang tersimpan dalam benak, yang bahasanya benar, dan yang menunjukkan aneka makna konsisten. Mimpi yang benar terbagi 4. Yang pertama, mimpi yang benar dan menjadi kenyataan. Mimpi ini menginformasikan kebenaran. Mimpi demikian merupakan bagian dari kenabian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Al-Fat ayat 27. Mimpi yang benar dibagi ke dalam 2. Yang pertama, ada mimpi yang transparan, jelas, nyata, dan kata-katanya menerangkan kenyataan, sehingga tidak memerlukan penjelasan dan penakwilan, seperti mimpinya Ibrahim menyembelih putranya dan mimpi Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan aman. Bagian yang kedua tentang mimpi yang benar, yaitu mimpi yang tersembunyi, tersamar, dan mengandung hikmah serta pemberitahuan. Jenis ini memerlukan penafsiran seperti mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Kemudian bagian yang kedua tentang mimpi yang benar, yang tadi dibagi 4, sekarang bagian yang kedua, yaitu mimpi yang baik. Ia merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya memimpikan kebaikan, seperti bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, mimpi simbolis atau bisikan, yaitu yang terjadi dan dapat menjelaskan masalah rumit yang tengah dihadapi di dalam kehidupan, dan kita tidak mampu memberikan pemecahan yang sesuai. Pemecahan itu tampak dalam bentuk gambaran atau simbol yang logis. Mimpi ini dapat ditafsirkan pada berbagai persoalan. Kemudian yang kedua, yang keempat, mimpi yang menakutkan, yaitu yang mengingatkan akan bahaya yang mengancam atau suatu pengaruh yang mengganggu. Jenis mimpi ini seperti terungkap dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yusuf ayat 43. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus,
dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. 7 sapi gemuk menunjukkan 7 tahun yang subur, sedangkan 7 sapi kurus menunjukkan 7 tahun kemarau. Adapun 7 bulir gandum hijau dan kering menjelaskan bahwa 7 sapi itu merupakan bukti yang membenarkan adanya musim hujan dan masa kekeringan. Yang kedua, mimpi yang mungkin benar, yaitu gambaran yang merefleksikan berbagai pikiran atau perbuatan manusia. Perilakunya ketika sadar disampaikan kepada hatinya, lalu dia melihat perilaku tersebut di dalam mimpi. Yang ketiga, mimpi kosong atau mimpi yang tidak bermakna, yaitu mimpi yang bagian-bagiannya tidak dapat dipahami oleh pemimpi atau kejadian-kejadiannya tidak dapat diingat secara sistematis. Maknanya juga berlainan dan tidak sinkron dengan masalah pokok. Mimpi jenis ini adalah batil dan tidak dapat ditakwilkan sebab merupakan impian yang diciptakan setan. Mimpi ini ada 4 macam. Yang pertama, halusinasi dan mimpi berjima. Yang kedua, mimpi yang menakutkan, mengerikan, mengejutkan, mimpi hantu, dan mimpi perbuatan hasad atau dengki. Yang ketiga, mimpi tentang peristiwa-peristiwa yang telah lama terjadi. Yang keempat, mimpi yang kacau balau, yaitu yang dialami manusia tatkala mengalami kekacauan dan kegalauan jiwa. Kemudian keadaan mimpi. Mimpi terdiri atas 3 keadaan. Kadang-kadang seseorang bermimpi tentang kebaikan atau keburukan yang baru saja berlalu, yang telah lama berlalu, yang tengah berlangsung, yang akan terjadi, dan yang kelak akan terjadi. Misalnya mimpi kaya, miskin, mengalami kesulitan, kesejahteraan, kemuliaan, dan kehinaan. Kemudian perbedaan status manusia yang bermimpi. Status manusia yang beragam menimbulkan perbedaan pula dalam penakwilan mimpinya karena keragaman keadaannya. Mimpi yang dialami seorang menteri tidak dapat ditafsirkan seperti mimpi yang dialami orang kebanyakan atau orang awam. Demikian pula penakwilan mimpi itu bervariasi sesuai dengan keadaan tempat, masa, dan waktu. Kemudian waktu mimpi yang paling benar. Para ulama sepakat bahwa waktu mimpi yang paling benar ialah yang terjadi pada musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Karena pada saat itu biasanya karakter manusia stabil. Mimpi yang terjadi di siang hari, terutama pada waktu duhur, pada beberapa bagian malam, dan saat dini hari merupakan mimpi yang paling benar. Hendaknya seseorang tidur dengan posisi kepala menghadap ke utara. Jika dia tidur dengan berbaring ke sisi kanan lalu bermimpi, maka mimpinya ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan agar mimpi yang dialami ketika matahari terbit, ketika matahari berada tepat di atas ubun-ubun, dan ketika matahari terbenam
tidak ditafsirkan. Kemudian waktu terbuktinya mimpi. Mimpi yang benar akan terjadi ketika mimpi itu diceritakan, karena Nabi SAW bersabda, mimpi itu bagaikan sesuatu yang tergantung pada kaki burung selama ia tidak diceritakan. Jika diceritakan, terjadilah ia. Hadis riwayat Abu Daud. Mimpi yang dialami dini hari akan segera menjadi kenyataan, sedangkan yang dialami pada permulaan malam akan terjadi setelah sekian lama. Mimpi yang dialami setelah subuh akan terjadi dalam sebulan mendatang, insyaallah. Kemudian prinsip-prinsip takwil mimpi atau menafsirkan mimpi. Yang pertama, pokok, yaitu jenis, kategori, dan karakter. Barang siapa yang bermimpi bahwa sebatang pohon yang menaunginya, maka pohon disebut jenis, keberadaannya sebagai pohon taud disebut kategori, dan keberadaannya sebagai pohon yang berbuah manis dan bermanfaat disebut karakter. Pohon ditakwilkan dengan laki-laki atau wanita. Pohon taud ditakwilkan dengan wanita atau laki-laki yang banyak memberikan manfaat. Artinya, jenis pohon, burung, dan binatang liar biasanya ditakwilkan dengan laki-laki dan wanita. Jenis tersebut memberitahukan apakah laki-laki atau wanita itu pribumi, penduduk asing, atau warga dunia. Tabiat keduanya memberitahukan apakah laki-laki atau wanita itu banyak memberi manfaat atau madorot, bahaya. Jika pohon itu adalah pohon kurma, maka ditafsirkan dengan seorang laki-laki yang baik, banyak memberikan manfaat dan dermawan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ibrahim ayat 24. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip takwil mimpi, keadaan, yaitu keadaan orang yang bermimpi, kepribadiannya, perbuatannya, lingkungannya, statusnya di tengah-tengah khalayak, tabiatnya, agamanya, dan kondisi penghidupannya. Penakwil dapat menjadikan keadaan tersebut sebagai argumentasi dan penunjuk dalam menakwilkan simbol-simbol mimpi. Demikian pula waktu dan tempat mimpi dapat dijadikan pertimbangan. Barang siapa yang bermimpi saat tengah hari di awal bulan, maka mimpi di siang hari merupakan mimpi yang benar, dan mimpi pada tanggal 1 menyampaikan kabar kebaikan. Yang ketiga, tentang prinsip-prinsip takwil mimpi, dalil, yaitu sesuatu yang menunjukkan latar belakang yang membuat seseorang mengalami suatu mimpi, yaitu berbagai situasi yang merupakan kepastian atau kemungkinan. Dalil tersebut dapat diamati oleh penakwil atau penafsir mimpi melalui firasat, kecerdikan mata hatinya yang menembus, dan pengetahuannya yang menerima cahaya yang besar untuk dapat menakwilkan mimpi.
Selanjutnya tentang prinsip umum penakwilan mimpi atau penafsiran mimpi. Untuk dapat mempraktikkan kemampuan takwil mimpi dan berhasil dalam melakukannya, diperlukan pengetahuan mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama, mengetahui pokok-pokok mimpi, unsur-unsurnya, keragamannya, kekuatan dan kelemahannya, menyangkut kebaikan atau keburukannya. Untuk mengetahui bobot takwil dan bobot pokok mimpi. Jika sebagian dari sebuah mimpi menunjukkan kepada kebaikan dan sebagian lagi menunjukkan kepada keburukan, timbanglah kedua perkara dan kedua pokok itu dengan hatimu. Timbanglah kekuatan masing-masing pokok itu berdasarkan kekuatan pokok takwil mimpi. Kemudian ambillah pokok yang paling berat dan kuat di antara pokok mimpi yang ada. Yang kedua, menata pokok-pokok mimpi, menautkan pokok yang satu dengan pokok yang lain, dan melepaskannya dari bagian mimpi yang tidak berguna dan mimpi kosong, sehingga ungkapan mimpi menjadi benar. Jika makna-makna pokok mimpi itu bersesuaian dan mengarah pada sebuah mimpi yang bermakna, barulah dapat diterima, kemudian ditakwilkan sesuai dengan pokok mimpi. Jika menurutmu mimpi ini bercampur baur dan tidak mengerucut pada pokok mimpi, maka mimpi yang demikian merupakan mimpi kosong, maka abaikanlah dia. Yang ketiga, telitilah sebuah masalah dengan cermat dan konsisten sehingga Anda memahaminya. Kemudian urutkanlah tuturan pelaku mimpi, pelafalannya dan konteksnya kepada pokok mimpi agar Anda dapat memberikan kesimpulan dan mendapatkan sosok mimpi tersebut. Yang keempat, mimpi tentang sesuatu yang memiliki karakter musim panas dan karakter musim dingin hendaknya ditakwilkan sesuai dengan kebiasaan dan karakter masing-masing pada saat itu. Misalnya, mimpi tentang pohon, buah, laut, api, pakaian, tempat tinggal, ular dan kalajengking. Yang kelima, mimpi tentang sesuatu yang memiliki karakter malam dan karakter siang hendaknya ditakwilkan sesuai dengan karakter masing-masing. Misalnya mimpi tentang matahari, bulan, planet, cahaya dan kegelapan. Yang keenam, mimpi yang memiliki sisi baik dan sisi buruk hendaknya disampaikan pula sisi buruknya kepada orang yang bermimpi. Yang ketujuh, ada mimpi yang menyimpang ke sisi kebaikan dari sisi keburukan. Demikian pula sebaliknya, karena keragaman perilaku manusia dan perbedaan waktu serta tempat. Kadang-kadang mimpi ditakwilkan melalui nama yang dituturkan dalam mimpi, kadang melalui makna tuturan itu, melalui lawan katanya, melalui bantuan kitab Allah, melalui peribahasa yang berlaku di masyarakat, dan melalui ilmu jiwa.
Contoh penakwilan atau penafsiran mimpi. Yang pertama, penakwilan melalui tuturan yang jelas yang terdapat dalam mimpi, seperti takwil yang diterapkan pada mimpi para nabi dan orang-orang soleh. Yang kedua, penakwilan melalui nama. Penakwilan dapat dilakukan dengan melihat lahiriah kata tersebut. Orang yang bernama Salim ditakwilkan dengan keselamatan. Orang yang bernama Adil ditafsirkan dengan keadilan. Seorang laki-laki yang bernama Ahmad, Muhammad atau Mahmud ditafsirkan dengan keterpujian. Wanita yang bernama Su'ad ditakwilkan atau ditafsirkan dengan kebahagiaan, dan wanita yang bernama Huda ditakwilkan dengan kelurusan atau petunjuk. Nabi SAW bersabda, pada suatu malam aku bermimpi seolah-olah kami berada di rumah Uqbah bin Rafi'. Lalu kami disuguhi kurma Ibnu Tob. Maka aku menakwilkannya bahwa ketinggian akan kami raih baik di dunia maupun di akhirat, dan bahwa agama kami sungguh baik. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menakwilkan kata Rafi dengan rif'ah, ketinggian, dan menakwilkan kata Rutob Ibnu Tob dengan Toyib atau kebaikan agama. Yang ketiga, menakwilkan melalui makna kata dan turunan kata tersebut. Mayat, anak kecil, binatang, dan benda mati merupakan pihak-pihak yang berkata dengan jujur. Jika dalam mimpi pihak-pihak tersebut berkata, maka perkataan mereka merupakan kebenaran, sebab mereka tidak pernah berbohong. Yang keempat, penafsiran dengan peribahasa yang berlaku di masyarakat. Orang mengatakan bahwa penjual adalah seorang pembual, sebab pada kalangan mereka sudah dikenal permainan dan kebohongan para penjual atau pembeli. Dan seperti sabda Nabi SAW kepada para istrinya dalam hadis riwayat Muslim, di antara kalian yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Paling panjang tangannya maksudnya paling dermawan. Maka Zainab binti Jahsy adalah istri beliau yang paling dulu meninggal. Yang kelima, penakwilan dengan lawan kata, seperti menakwilkan tangisan dengan kegembiraan, menakwilkan tawa dengan kesedihan, menakwilkan ta'un dengan peperangan dan peperangan dengan ta'un, dan menakwilkan air bah dengan musuh, dan musuh ditakwilkan dengan air bah. Yang keenam, penakwilan mimpi dengan menambah atau mengurangi, seperti menangis yang ditakwilkan dengan kebahagiaan, dan tertawa ditakwilkan dengan kesedihan. Jika tangisan disertai sesenggukan, maka ditakwilkan dengan musibah, dan tikus ditakwilkan dengan wanita selama warna tikus tersebut sama. Jika tikus itu berwarna putih dan hitam, maka ditakwilkan dengan malam, siang, dan ikan. Jika orang yang bermimpi mengetahui jumlah tikus tersebut, maka ditakwilkan dengan wanita. Jika jumlahnya sangat banyak,
ditakwilkan dengan harta dan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Yang ketujuh, takwil dengan ilmu jiwa, yaitu seperti menjadikan mimpi sebagai indikator kebahagiaan dan kesedihan orang yang bermimpi. Sebab mimpi merupakan ungkapan kebahagiaan dan kesedihan. Para ahli mengatakan bahwa mimpi merupakan jalan utama yang mengantarkan kepada aneka perasaan. Selanjutnya tentang penakwil atau penafsir mimpi. Tidak setiap manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi dengan jelas dan benar. Orang yang mampu melakukan hal ini ialah yang diberi karunia oleh Allah sebagai pembawaan sejak lahir. Pembawaan sejak lahir merupakan daya melihat dengan mata hati terhadap aneka perkara gaib. Pemilik daya ini atau pemilik kemampuan ini mampu mengendalikan karakteristik ruhaniyahnya untuk menakwilkan mimpi secara tepat dan sesuai dengan kenyataan. Ia dapat menampilkan hal-hal gaib. Orang yang tidak memiliki keistimewaan tersebut hanya dapat memberikan takwil-takwil yang bohong. Selanjutnya tentang etika penakwil atau penafsir mimpi. Para penafsir atau pentakwil memiliki banyak cara dalam membuat kesimpulan tafsir atau takwil, dan jumlahnya tidak terbatas. Bahkan cara itu terus bertambah sesuai dengan pengetahuan penakwil, kecerdasannya, dan bakatnya. Dalam menakwilkan mimpi, penakwil hendaknya mengindahkan etika atau adab berikut. Yang pertama, jika penakwil hendak menyimak penjelasan mimpi dari seseorang, hendaknya dia mengatakan, insya Allah kita akan memperoleh kebaikan dari mimpi itu dan terhindar dari keburukannya. Semoga kebaikan bagi kita dan keburukan bagi musuh. Segala puji hanya kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Silakan ceritakan mimpimu. Kemudian yang kedua, etika penakwil atau penafsir mimpi. Menyimak penjelasan mimpi dengan baik, kemudian lakukanlah penakwilan dengan tidak tergesa-gesa. Janganlah mengemukakan takwil kecuali setelah mengkajinya. Yang ketiga, mimpi merupakan rahasia dan aurat manusia. Karena itu penakwil tidak boleh menceritakan takwilnya kecuali kepada pelaku mimpi, dan jangan menceritakannya di hadapan orang lain. Yang keempat, menakwilkannya dengan cara yang paling baik. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, mimpi akan terbukti sesuai dengan apa yang telah ditakwilkan. Demikian yang diriwayatkan di dalam As-Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani. Yang kelima, etika penakwil mimpi. Hendaknya penakwil membedakan para pelaku mimpi. Maka janganlah menakwilkan mimpi seorang pejabat seperti menakwilkan mimpi orang kebanyakan. Yang keenam atau yang terakhir, mengolah mimpi yang diceritakan kepada penakwil. Jika mimpi itu baik, takwilkanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada pelakunya. Jika mimpi itu buruk, tahanlah diri Anda dari menakwilkannya, atau takwilkanlah menurut kemungkinan takwil yang paling baik.
Kemudian yang terakhir tentang etika orang yang bermimpi. Yang pertama, hendaknya manusia membiasakan diri berkata jujur, karena Nabi SAW bersabda, orang yang paling benar ucapannya, maka paling benar pula mimpinya. Yang kedua, tidur dengan punya wudu. Yang ketiga, tidur dengan posisi kepala mengarah ke utara dan berbaring pada sisi kanan tubuhnya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidur pada sisi kanan tubuhnya, sedangkan tangan kanannya di bawah pipinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa apabila dia naik ke pembaringan, dia berdoa, aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar, tidak dusta, bermanfaat, tidak membahayakan, dan dapat diingat serta tidak lupa. Yang keempat, jangan menceritakan mimpi kepada orang yang hasud atau dengki. Karena Nabi SAW, karena Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada putranya Yusuf alaihissalam, wahai anakku, janganlah menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan melancarkan suatu tipu daya kepadamu. Yang kelima, jangan menceritakannya kecuali sebagai sebuah rahasia. Sebaiknya mimpi dikemukakan kepada penakwil pada pagi hari, bukan pada sore hari. Yang keenam atau yang terakhir, jangan berdusta ihwal mimpi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta tentang mimpinya, maka pada hari kiamat Allah akan menyuruhnya mengikatkan gandum. As-silsilah as-sahihah Syekh Al-Albani, dan hal itu tak dapat dilakukannya. Demikian para pemirsa, bagian awal tentang tafsir mimpi yang tadi kita kemukakan tentang prakata tentang buku ini yang dikemukakan oleh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tontowi yang merupakan Ketua Forum Pecinta Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pengantar tentang tafsir mimpi ini. Adapun kelanjutannya akan kami kemukakan pada waktu yang lain. Demikian, bila banyak kekurangan mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.